teman-teman, untuk SAU USD ini kondisinya lagi uptrend ya, masih uptrend, dan kemarin mantul di rally base rally dan ada EMA 200-nya. Sekarang kondisinya di tengah-tengah ya. Bisa aja dia mantul di sini, bisa aja dia juga tembus. Di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya ya. Di sini ada drop base rally. Berharapnya sih seperti ini ya. Ya, gini ya, turun dan seperti ini ya. Berharapnya sih seperti itu ya. Agresif, dan ini area yang konservatif ya. Konservatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, teman-teman, kita sebelum mulai disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, teman-teman, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib analisa ulang, wajib teliti ulang gitu ya, sesuaikan dengan rulesnya masing-masing karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa baca running text yang ada di bawah sebagai disclaimer atau di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung mulai teman-teman. Kita akan bahas dari SAU USD dulu seperti biasa. Nah, SAU USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Kenapa kemarin dia berhenti di sini, teman-teman? Nah, ini kita bahas di video-video yang kemarin karena di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally, teman-teman. Ini saya tandai rally base rally, makanya dia bisa mantul di sini ya. Jika nanti teman-teman area ini bisa tertembus ya, kemungkinan dia bisa drop lagi ya, karena ini sebagai benteng ya. Bisa jadi, tapi nggak ada yang pasti dalam dunia forex ya. Tapi kita punya plan, teman-teman. Kalau misalkan mantul dia di sini, ya dia bisa mantul lagi. Tapi kalau jebol ya dia bisa turun ke bawah. Cuman ini udah masuk cukup dalam, teman-teman. Udah masuk ke 40%-an, jadi area ini udah nggak fresh ya. Jika naik ke atas, teman-teman, area mana yang perlu diperhatikan? Di sini ada, jika teman-teman ada buy ya, di sini ada rally base drop ya. Ini biasanya bisa mantul di sini ya. Bisa di TP-kan di sini kalau teman-teman ada TP terdekatnya ya. Di sini ada rally base drop. Nah, area ini memungkinkan dia bisa mantul. Bisa aja gini ya. Bisa aja dia gini ya. Bisa aja ya dia masuk lagi jebol, bisa aja ya. Tapi kan ini perlu diwaspadai karena biasanya sih mantul ya. Tapi karena ini trennya adalah naik ya, biasanya jebol juga kalau misalkan trennya berlanjut lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kesimpulan saya teman-teman untuk SAU USD ini kondisinya lagi uptrend ya, masih uptrend, dan kemarin mantul di rally base rally dan ada EMA 200-nya. Sekarang kondisinya di tengah-tengah ya. Bisa aja dia mantul di sini, bisa aja dia juga tembus ya. Market nggak ada yang tahu, yang penting kita punya plan. Oke, untuk SAU USD itu kita akan lanjutkan lagi ke Euro CAD ya. Euro CAD kemarin kita punya wait and see di sini ya. Di sini ada drop base drop kemarin, cuman ini bagus secara market structure. Dia cukup oke, teman-teman. Dia sudah membentuk PLN dan di 60 kemarin kita punya area di sini tapi belum terpanggil ya, belum terpanggil. Oke, kita akan lanjut lagi di USD CHF. Ini kondisinya lagi sideways ya. GBP/NZD juga sama, lagi sideways. Ini kayaknya juga masih sideways rata-rata, teman-teman. Kemungkinan charting kita juga nggak cukup lama juga ya. Aussie USD ini kondisinya sekarang lagi cenderung sideways sih, teman-teman, karena EMA-nya masih belum terbentuk dengan bagus. Kita coba lihat di 240. Di 240 juga kondisinya lagi ranging ya, atau lagi sideways ya. Kita kembalikan ke 60. Tapi di sini ada drop base drop ya. Tapi low probabilitas, teman-teman, karena di area yang sideways atau white space ya.
Oke, kita lanjut dulu. Euro Aussie ini kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drawbase rally. Nah, di sini ada drawbase rally. Di sini ada drawbase rally dan ada EMA 200-nya ya. Di sini ada drawbase rally. Dan ada EMA 200-nya. Kita akan coba cek di 240 di market structure-nya apakah dia cukup menarik. Ya, cukup menarik ya. Oke, jadi kita punya area yang cukup menarik di sini, teman-teman. Di sini ada drop base rally yang searah dengan tren, trennya adalah uptrend dan ada EMA 200-nya. Jadi cukup menarik ya. Nah, dia mantul di sini karena di sini ada drop base rally juga, teman-teman. Di sini ada quick retest ya. Jadi area yang cukup menarik di Euro Aussie. Kita akan lanjutkan GBP USD. Kondisinya sekarang lagi sideways ya. USD CAD kondisinya juga sekarang lagi sideways ya. Trennya nggak jelas. BTC USD ini udah mulai uptrend, teman-teman udah mulai uptrend, cuman kita nggak punya area yang cukup bagus, nggak punya supply and demand yang cukup menarik ya untuk di BTC USD ini udah mulai menarik, udah mulai naik teman-teman ya, udah mulai uptrend. Kita akan lanjutkan lagi. USD JPY lagi ranging ya, lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. Teman-teman kalau cek kenapa ini dia bisa berhenti di sini, bisa mantul di sini karena tertahan oleh ini ya. Kalau teman-teman mengikuti video yang kemarin ya, di sini ada rally base drop ya. Ini biasanya saya warnai merah ya. Ini ada rally base drop. Alasan dia berhenti di sini dan tertahan ya. Tapi kalau ini jebol ya, dia akan bisa naik lagi ke atas ya. Tapi alasan dia berhenti karena di sini ada rally base drop gitu ya. Di sini ada rally base rally sebenarnya, cuman masih belum terbentuk dengan bagus trennya ya. Kita wait and see aja, tunggu aja. NZD/JPY ini kondisinya sekarang lagi sideways ya, lagi ranging, nggak jelas trennya. GBP JPY juga sama, trennya lagi nggak jelas, teman-teman, trennya lagi nggak jelas. GBP CHF juga sama, ya, lagi ranging, trennya nggak jelas dan kita nggak punya area pastinya. GBP CAD juga sama, kondisinya lagi nggak jelas, ya, trennya lagi nggak jelas, ini banyaknya nggak jelas. GBP AUD, teman-teman, di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya, teman-teman, ya. Kita akan coba lihat di market structure dulu. Cukup menarik ya, dan ini adalah area yang mungkin cukup menarik ya. Kita kembalikan ke 60 ya, karena di sini ada drop base rally teman-teman, dan di atasnya ini ada area sideways ya, ada white space ya. Biasanya area yang seperti ini cukup mempunyai probabilitas yang cukup tinggi ya. Berharapnya sih seperti ini ya, ya gini ya, turun dan seperti ini ya. Berharapnya sih seperti itu ya. Jadi kita punya plan di sini ya, drop base rally ini karena ada EMA 200-nya searah dengan tren dan di atasnya ada area white space ya. Jadi untuk GBP AUD teman-teman kita punya area di situ. Kita akan lanjutkan lagi ke area yang selanjutnya. Euro NZD ini kondisinya sekarang lagi sideways, trennya nggak jelas. Euro JPY juga sama, kondisinya lagi nggak jelas trennya. Euro GBP juga kondisinya sama, lagi white space atau lagi sideways atau lagi ranging. Euro CHF juga sama, teman-teman, kondisinya lagi nggak jelas trennya. CHF JPY juga lagi nggak jelas trennya, nggak usah kita bahas karena nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF juga sama, nggak ada area yang cukup oke. CAD JPY juga sama, teman-teman, ini trennya masih belum jelas. AUD NZD juga ini sudah dia ganti tren karena sudah di atas EMA 200, tapi EMA yang lainnya di bawah EMA 200. Ini lagi nggak jelas trennya. Kemarin kita punya marking di area ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada rally base drop dan cukup dekat dengan EMA 200. Dan ini udah terkena, udah masuk dan udah work ya, udah work ya. Tinggal kita tunggu aja sampai mana dia area ini bekerja ya untuk di AUD CHF itu ya. Kita akan lanjutkan lagi. AUD CAD teman-teman ini kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Kemarin kita punya dua area, di sini ada drop base drop yang ada EMA 200-nya, yang kedua di sini ada drop base drop cukup jauh dari EMA 200 dan
Ini adalah area agresif ya. Agresif. Dan ini area yang konservatif ya. Konservatif. Jadi ada dua area yang cukup menarik ya. Kita lihat di 240, coba kita lihat market structure-nya. Nggak begitu bagus, ini areanya low probabilitas, cuman ya cukup menarik gitu aja ya. Untuk di AUC CAD itu. Kita akan lanjut di NZD USD, ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya ya. Tapi kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, ini bukan rules kita teman-teman, tapi ini ada pelajaran kita. Di sini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Ya. Ini ada drop base drop. Ya, kalau teman melihat sini ada di sini ada drop base drop. Ya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Ada drop base drop di sini ya. Nah, tapi ini bukan rules kita, makanya kita nggak ambil. Kita lanjut. Euro USD ini kondisinya sekarang lagi ranging ya, trennya nggak jelas. NZD CHF juga sama, teman-teman, kondisinya lagi nggak jelas. NZD CAD juga sama, trennya masih belum jelas. AUC JPY lagi ranging, sama, trennya nggak jelas. Nah, ini udah kembali ke SAU USD yang kita bahas pertama tadi ya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini agak cepat ya chartingnya karena banyak area yang sideways ya. Jadi nggak perlu kita bahas karena nggak ada area yang cukup menarik. Ya, oke, teman-teman, kita disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita temukan tadi, ada plan-plan yang mungkin menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang. Saya tegaskan lagi karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing, tidak ada jaminan apapun dari saya. Gitu ya, kita hanya sharing, kita hanya berbagi aja, itu adalah sudut pandang pribadi dalam melihat market ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Jika video ini bermanfaat, ya bagi yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.